Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ijtihad. Salah satu tema yang cukup penting dalam kajian keislaman, terkhusus kajian hukum Islam. Karena dengan ijtihadlah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam bisa diselesaikan dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, sebagai sumber pokok hukum Islam. Baik, kita awali pembahasan kita kali ini. Baik, saudara-saudara sekalian, satu ayat yang seringkali dijadikan rujukan ketika membahas tentang ijtihad adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa ayat 59. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul, juga mentaati ulil amri. Mentaati Allah, bentuk konkret dari mentaati Allah adalah mengikuti, mentaati apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Bentuk konkret dari mengikuti, mentaati Rasul, karena Rasul sudah tidak ada, maka dengan mengikuti, mentaati apa yang Rasul sampaikan, seperti apa yang kita temukan di dalam hadis. Sementara mengikuti ulil amri, mentaati ulil amri, bentuk konkretnya adalah mengikuti fatwa dari para ulama, mengikuti, mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh para penguasa, para pemimpin kita. Selanjutnya, ketika kamu sekalian berselisih dalam suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, bagaimana cara kembali kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul-Nya, yaitu sunnah, sebagai wujud ketaatan itu? Para ulama mujtahid, mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengkaji secara langsung ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mempelajari, mengkaji apa yang telah dihasilkan dari upaya ijtihad para ulama sebelumnya. Nah, ini tentu berbeda dengan para ulama yang bukan atau tidak sampai pada level mujtahid. Mereka kembali kepada Al-Quran, mereka kembali kepada hadis, bentuknya beda dengan apa yang dilakukan oleh para ulama mujtahid. Mereka ketika ingin mengetahui maksud, makna dari nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, mereka mengkaji apa yang telah dihasilkan oleh kajian para ulama mujtahid. Mereka tentu membaca Al-Quran, mereka tentu mengkaji makna dari Al-Quran, tetapi porsinya beda, levelnya beda dengan apa yang dilakukan oleh para ulama mujtahid. Mereka mengkaji, memahami Al-Quran dan hadis dalam rangka melakukan konfirmasi terhadap apa yang mereka baca dari hasil ijtihad para mujtahid. Jadi ketika para ulama non-mujtahid ini membaca kumpulan hasil ijtihad dari para ulama mujtahid, lalu mereka kemudian melakukan konfirmasi, membaca nas Al-Quran dan hadis yang ada dalam kitab-kitab kumpulan hadis. Nah, itulah bentuk ketaatan kepada Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh para ulama mujtahid. Tentu mereka bukan berarti mendahulukan
hasil kajian dari para ulama dibanding Al-Quran dan hadis, tetapi mereka dalam rangka memposisikan diri mereka yang tidak mampu melakukan kajian langsung secara mandiri kepada Al-Quran dan hadis mengingat keterbatasan kemampuan mereka. Nah, mereka merujuk, mereka mengembalikan masalah yang mereka hadapi kepada Al-Quran dan hadis melalui hasil kajian para ulama mujtahid. Nah, hasil dari kajian para ulama mujtahid ini terhadap teks-teks hasil kajian para ulama mujtahid menghasilkan rangkuman atau penjelasan dari kitab-kitab yang mereka baca. Maka kita kenal misalnya ada mukhtasar, ada syarah. Mukhtasar itu rangkuman dari apa yang mereka baca dari hasil kajian para ulama mujtahid yang tebal. Sementara syarah atau penjelasan itu uraian lebih jauh, lebih detail, penjelasan lebih jauh dari apa yang disampaikan oleh para ulama mujtahid. Nah, para ulama non mujtahid ini pun mereka kemudian ceramah, mereka kemudian mengajar kepada masyarakat pada umumnya. Nah, oleh karena itu orang awam yang ada pada lapisan bawah mereka juga kembali kepada Al-Quran dan hadis, tetapi mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis karena keterbatasan mereka, karena keilmuan mereka tidak akan sanggup untuk mengkaji langsung. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan adalah membaca hasil kajian para ulama non-mujtahid. Mengapa tidak melakukan langsung kajian kepada kumpulan hasil ijtihad para ulama mujtahid? Ya tentu karena keterbatasan mereka juga dalam melakukan kajian. Keterbatasan bahasa, keterbatasan kajian, ulasan, bahasan yang dihadapi oleh mereka sehingga mereka tidak bisa melakukan kajian langsung terhadap kajian para ulama mujtahid. Yang bisa mereka lakukan adalah dengan membaca hasil ulasan, hasil penjelasan dari ulama non-mujtahid, baik itu melalui tulisan mereka ataupun melalui ceramah yang mereka sampaikan. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam bentuk yang lain, maka para ulama mujtahid ini kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, mereka melakukan kajian secara langsung karena mereka memang mampu untuk melakukannya. Nah, dari hasil kajian langsung kepada Al-Quran dan hadis itu, mereka menghasilkan karya ulama, menghasilkan ragam kitab yang berisi hasil tafsiran mereka, hasil pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian para ulama non-mujtahid ini mengkaji hasil karya para ulama mujtahid, tetapi mereka juga mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, tapi bagi mereka lebih banyak sebagai konfirmasi terhadap apa yang mereka baca, yang mereka kaji dari hasil kajian para ulama mujtahid itu. Nah, hasil dari kajian terhadap para ulama sebelumnya, para ulama mujtahid, mereka melahirkan juga yang tadi berbentuk ulasan, berbentuk penjelasan, atau berbentuk ringkasan dari para ulama mujtahid itu. Nah, kemudian di lapisan sesudahnya terdapat ustadz atau muslim terpelajar, mereka lah yang membaca karya-karya para ulama non-mujtahid. Sebagian dari mereka mungkin bisa melakukan kajian terhadap hasil ijtihad para ulama. Sebagian yang lain dari mereka tentu tidak bisa melakukannya karena keterbatasan kemampuan mereka. Nah, mereka tentu membaca Al-Quran dan hadis, baik itu sebagai semata-mata karena untuk membaca saja, atau dalam batas tentu mereka juga melakukan konfirmasi terhadap apa yang ada di dalam kajian mereka dari karya para ulama non-mujtahid itu. Nah, kemudian mereka juga tentu melahirkan karya berupa kitab, buku, atau hasil ceramah mereka
yang nanti menjadi konsumsi Muslim awam. Muslim awam pun tentu membaca Al-Quran, tetapi mereka hanya sekedar membaca saja, tidak bisa melakukan kajian, tidak bisa melakukan telaahan kepada Al-Quran karena keterbatasan mereka. Justru sebaliknya, ketika mereka, para muslim awam ini, yang terbatas kemampuannya untuk melakukan kajian langsung terhadap Al-Quran dan hadis, ketika mereka memaksakan diri untuk melakukan kajian langsung, yang ada justru kekeliruan, kesalahan pada diri mereka, karena melakukan sesuatu di luar kapasitas yang mereka miliki. Nah, selanjutnya, dari apa yang barusan saya sampaikan, maka bagi orang kebanyakan, Nabi tamaan, mereka hanya sekedar untuk membaca atau menghafal. Membaca atau menghafal. Menghafal untuk sebagian ayat-ayat yang penting untuk mereka hafal, terutama untuk kepentingan memenuhi kewajiban mereka untuk membaca Al-Quran. Maka mereka baca itu Al-Quran dari awal sampai akhir, mereka juga hafal, berusaha untuk menghafal beberapa surat penting dalam Al-Quran, terutama surat-surat pendek. Nah, itulah yang mereka lakukan ketika berhadapan dengan Al-Quran. Untuk hadis, mungkin kepentingannya bagi mereka secara langsung tidak sebegitu kuat dengan Al-Quran. Sebagian dari mereka mungkin memiliki kesempatan untuk membaca hadis Nabi, tetapi tentu mereka tidak bisa melakukan kajian, memahami langsung dari apa yang mereka baca. Nah, oleh karena itu, ketika mereka ingin mengetahui makna atau maksud dari nas Al-Quran ataupun hadis, karena tidak bisa melakukan kajian langsung terhadap keduanya, maka mereka bertanya, belajar kepada para kiai, para ustadz, para guru. Ketika mereka menghadapi satu masalah, muncul pertanyaan tentang sesuatu, maka yang mereka mestinya lakukan bertanya kepada kiai, ustadz, guru ngaji, membaca karya mereka melalui literatur yang bisa mereka jangkau. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak sepantasnya mereka memaksakan diri untuk mengkaji Al-Quran dan hadis secara langsung. Mengapa? Karena itu akan memunculkan kesalahpahaman. Ketika seseorang yang tidak punya kapasitas untuk melakukan kajian langsung terhadap Al-Quran dan hadis, maka dengan memaksakan dirinya sendiri untuk melakukan itu merupakan sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan. Ketika benarnya pun hanya kebetulan, tetapi tentu dengan memaksakan dirinya sendiri untuk melakukan itu sudah pasti merupakan kesalahan. Nah, apa lalu yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad itu adalah badlul juhli listinbatil ahkami syar'iyyati al-amaliyati min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ijtihad itu adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk menemukan hukum syara, untuk memunculkan, mengambil hukum syara, untuk beristinbat hukum syara yang bersifat perbuatan dari dalil-dalilnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dari definisi itu, maka ijtihad ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, ijtihad itu merupakan usaha maksimal. Dalam rangka apa? Dalam rangka menemukan aturan syara yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dan yang ketiga, perbuatan itu, rangkaian upaya itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita membuat satu rangkaian level peringkat untuk kemampuan manusia, mungkin bisa tergambar sebagai berikut, dari mulai level 1 sampai level 9. Level 10 sengaja tidak diisi karena yang mutlak memiliki kemampuan sempurna tentu tidak ada. Nah, oleh karena itulah level ini hanya sampai pada level 9. Mungkin level 10 hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di level 9 di situ ada mujtahid mutlak. Mereka lah yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, menyusun metode ijtihadnya sendiri. Di situ ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam madhab yang lain. Karena madhab itu banyak, hanya yang tersisa sampai hari ini ada 4 madhab. Kemudian pada level 8 ada mujtahid madhab, mereka para ulama yang mencapai kemampuan berijtihad tetapi terbatas dari apa metode ijtihad yang ditetapkan oleh para ulama pada level mujtahid mutlak. Mujtahid madhab adalah mujtahid yang menggunakan metode hukum imam madhabnya. Kemudian ada juga pada level 7 mujtahid mufti, yaitu mujtahid yang memutuskan masalah-masalah yang muncul. Ketika muncul masalah di masyarakat atau mereka mengamati ada satu masalah yang ada di masyarakat, maka kemudian mereka mengkajinya, muncullah satu fatwa yang dikeluarkan oleh mereka. Mujtahid mufti, mereka berijtihad untuk kasus-kasus yang muncul di masyarakat. Nah, pada level 5-6 ada ulama, kiai, ustadz, mereka yang memiliki pengetahuan lebih tentang hukum Islam. Mereka lebih banyak sebagai konsumen, pengguna dari hukum, mungkin tidak sampai kepada kemampuan untuk berijtihad secara mandiri, tetapi mereka memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum Islam. Mereka seringkali dijadikan rujukan oleh masyarakat sekitar. Nah, kemudian pada level 3 dan 4 ada orang yang terpelajar, yaitu orang yang bisa mengakses berkenaan dengan hukum dari beragam sumber. Ya, terutama mungkin kalau untuk orang terpelajar ini bisa mengakses tentang hukum dari literatur yang berbahasa ibunya, dalam konteks Indonesia yang berbahasa Indonesia tentu. Nah, mereka tidak begitu akrab dengan literatur yang berbahasa Arab. Nah, ada orang awam pada level 1 dan 2, ini orang yang tidak bisa mengakses hukum dari sumber rujukan. Nah, mereka sangat tergantung untuk bertanya kepada para ulama, para kiai, dan orang-orang terpelajar. Nah, saudara-saudara sekalian, ini merupakan ilustrasi dari ragam kemampuan orang untuk menggali hukum dari sumbernya, tetapi tentu sesuai dengan kapasitas mereka. Yang bisa melakukan kajian hukum terhadap sumbernya, yaitu Al-Quran dan Hadis, hanya sampai pada tingkatan ke-7, yaitu pada level mujtahid mufti. Sementara untuk level ulama, kiai, ustadz, sampai orang awam, mereka mengetahui hukum melalui hasil ijtihad para ulama yang memiliki kemampuan untuk melakukan kajian langsung terhadap Al-Quran dan Hadis. Level ini tentu hanya sebagai ilustrasi, bukan merupakan bentuk baku dari perankingan atau levelisasi dari kemampuan manusia, hanya sebagai ilustrasi saja. Saudara-saudara sekalian, demikianlah uraian singkat tentang ijtihad. Tentu masih banyak hal yang perlu kita bicarakan, akan tetapi poin penting dari uraian ini telah tersampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan bisa membahas lebih jauh terkait tema ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.